saja, hari ini rekan-rekan dari Satres Narkoba Polres Sarolangun kembali melaksanakan press release. Ada 2 kasus yang hari ini akan kita rilis. Yang pertama, rekan-rekan dengan tersangka saudara MRS usia 28 tahun, alamat di Muaro Jambi, pekerjaan sehari-hari satpam di PT WSS di Kabupaten Muaro Jambi. Waktu kejadian hari Kamis tanggal 13 Oktober tahun 2022 sekira pukul 12.30, TKP di Kelurahan Gunung Kembang, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun. Kronologis kejadian, tersangka MRS ini adalah jaringan Jambi yang menetap di Kabupaten Muaro Jambi, membeli narkotika jenis sabu seharga Rp6.500.000 dari UC di Aurduri, Kabupaten Muaro Jambi, akan dijual kepada saudara PS di Sarolangun dengan harga Rp8.500.000. Saat diamankan, tersangka MRS berpura-pura hanya berjalan-jalan dengan alasan menunggu teman di hamparan tanah lapang RT 06 Kelurahan Gunung Kembang, Kabupaten Sarolangun. Setelah diamankan, kemudian ditemukan barang bukti 1 buah kotak rokok merek Surya. Di dalamnya berisi 1 klip berisi serbuk putih kristal bening di celah pohon kecil di hamparan tanah lapang tersebut. Selanjutnya pelaku diamankan dan proses lebih lanjut di Polres Sarolangun. Pasal yang dilanggar adalah pasal 114 ayat 2 atau pasal 112 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, dengan ancaman hukuman pidana penjara seumur hidup atau paling singkat 6 tahun dan paling lama 20 tahun. Barang bukti yang diamankan 1 klip berisi serbuk kristal narkotika dengan berat 8,32 gram, 1 kotak rokok merek Surya, 1 unit handphone merek Nokia warna hitam. Untuk rekan-rekan ketahui, yang bersangkutan ini sebelumnya juga pernah menjadi narapidana dengan kasus yang sama, kasus narkotika, pada tahun 2008, 2015 dengan barang bukti sabu dengan vonis 8 tahun 3 bulan, diproses di Jambi dengan barang bukti sebanyak 20 gram. Saat diamankan tadi, yang bersangkutan masih ada di lokasi dan pembelinya saat ini masih dalam pengejaran, termasuk sumbernya juga dari Jambi. Bisa kita tanyakan langsung, mana yang saudara MRS? Sudah berapa lama sampean? Baru inilah Pak. Baru 2 kali Pak. Iya. Yang pertama ada seminggu yang lalu Pak. Kawan ini juga pesan Pak. Itu juga. Iya Pak. Ketemunya di apa Pak? Di pasar Pak. Di sini. Iya Pak. Berapa? Sama lah Pak. Sama. Sudah diedarkan di mana aja tuh Pak? Baru inilah Pak. Ngedarnya dari mana aja? Baru inilah Pak. Baru dua kali Pak. Selain di Sarolangun, di mana lagi? Udah ada Pak. Kan gue aja Pak. Udah berapa lama kenal ini sama yang kamu jual ini? Kenalnya sudah setahunan lah Pak. Tahu. Dari mana kenalnya? Dari dalam Pak. Dia sebelumnya juga napi juga. Napi Pak. Napi apa? Napi narkoba. Narkoba juga. Itu jaringan narkoba dalam napi itu beredar juga Pak? Tidak. Napasnya di mana waktu itu? Apa Jambi Pak? Jambi. Ada lagi? Untuk Ya, terima kasih.
Kasus yang kedua, rekan-rekan, waktu kejadian hari Jumat tanggal 4 November tahun 2022 sekira pukul 16.30 di Desa Lubuk Bedorong, Kecamatan Limun, Kabupaten Sarolangun, dengan tersangka Saudara ASL alias W, usia 43 tahun, tempat tanggal lahir Karanganyar, 30 Juli 1979. Pekerjaan swasta, alamat Desa Karanganyar, Kecamatan Rupit, Kabupaten Musirawas Utara, Provinsi Sumatera Selatan. Modus operandi pada hari Jumat tanggal 4 November tahun 2022 pukul 11.30, Saudara AS tersebut membeli narkotika jenis sabu dan ekstasi dari Saudara DD di Kecamatan Rawas, Kabupaten Muaratara seharga 10.100.000. Setelah menerima paket tersebut, tersangka AS pulang ke pondok ke tempat tersangka berdiam di Desa Lubuk Bedorong, Kecamatan Limun, Kabupaten Sarolangun. Kemudian memaket sebanyak 24 klip plastik yang siap dijual di Desa Lubuk Bedorong, Kecamatan Limun. Sekira pukul 16.30, tim operasional Satres Narkoba dipimpin oleh Kasatres Narkoba itu Yudi Prasetyo kemudian mengamankan tersangka di pondok tersebut dan dilakukan penggeledahan. Di dalam tas lempang hitam ditemukan 24 klip plastik bening diduga narkotika jenis sabu, 11 butir pil ekstasi keabu-abuan, 1 buah pil berwarna hijau keabu-abuan jenis ekstasi, 1 bungkus klip plastik kosong, 2 buah dompet, 3 timbangan digital, dan 2 pucuk senjata api rakitan. Ini barang buktinya. Menurut pengakuan tersangka, senjata adalah milik warga Lubuk Bedorong yang tidak diketahui namanya. Menurut tersangka, pasal yang disangkakan adalah pasal 114 ayat 2 atau pasal 112 ayat 2 Undang-Undang Narkotika, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, dan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang kepemilikan senjata api, dengan ancaman pidana penjara seumur hidup atau paling singkat 6 tahun dan paling lama 20 tahun penjara. Untuk kepemilikan senjata api ilegal diancam dengan hukuman penjara paling lama 20 tahun. Barang bukti yang diamankan 24 plastik klip berwarna bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 11,19 gram, 11 butir pil berwarna hijau keabu-abuan jenis ekstasi dengan berat bersih 4,38 gram, 1 bungkus plastik klip kosong, 4 plastik klip kosong, 1 buah dompet berwarna pink, 3 unit timbangan digital, 1 buah tas lempang berwarna hitam, 2 pucuk senjata api rakitan jenis revolver. Demikian rekan-rekan. Nah, bisa kita tanyakan langsung. Selama ini dijual kemana saja? Jual di sana, di Pondok. Sudah berapa lama sampai jualan? Sekitar 3 bulan. 3 bulan. Di wilayah mana itu? Wilayah Lubuk Bedorong. Berapa orang pelanggan ini? Wilayah Peti. Kurang ini 11 orang, banyak banget. Itu di wilayah Peti ya? Iya. Untuk Masyarakat biasa lah, seperti orang nebeng kan itu, banyak orang. Itu senjata api dibawa pakai atau dijual? Itu sambungan orang. Dia ngambil sabu. Pakainya di mana? Dia taruh di sana, Pak. Apa? Pakainya di pondok kamu itu atau di mana? Ya di pondok lah. Di situ. Iya. Tempat pakainya. Sejak kapan kamu jual itu? Sejak 3 bulan lah. Sebelumnya emang kerja apa? Ya sebelumnya kerjanya di hampir taksi apa itu. Si di mana? Angkot. Di angkot. Di mana?
di daerah Rupit lah. Kenapa jauh-jauh dari Rupit ke situ? Kenal dengan siapa di situ? Di Lubuk Bedoro. Banyak ada juga kawan Pak. Kawan-kawan Rupit di situ. Iya banyak kawan. Yang beli ini ada anak-anak apa kayak mana umurnya bang? Tidak tentuan Pak. Tidak tentu ya. Iya. Kilingnya berapa dijual? Ya itu lah 100 sekarang. Sudah berapa banyak kita berhasil menjual itu? Belum ada Pak. Teman baru. Dapat dari mana bang? Dapat dari mana? Apa ya? Dapat senjata api itu dari mana? Dari situ lah. Situ mana? Digadai orang yang daerah situ. Nah, kalau- banyak orang kan Narkoba dapat dari mana? dari Sumbatu. Sumatera Rawat. Iya. Ini 2 cm ini dari 1 orang atau dari berapa orang? 2 orang Pak. 2 orang. Iya. Siapa saja? Orang tahu namanya orang banyak Pak. Oh. Soalnya orang ratusan orang itu. Sampai tadi. Canda nih. Untuk berat totalnya kamu narkobanya Buat apa senjata apinya? Oke Tribuners, ini kita akan menyaksikan konferensi pers ungkap kasus narkotika di wilayah hukum Polres Sarolangun, di mana ada 2 kasus yang diungkap, di mana masing-masing tersangka terancam hukuman 20 tahun penjara ataupun paling dikit itu 6 tahun penjara. Selain BB narkotika juga didapati 2 senjata api rakitan yang didapat dari salah satu pelaku. Berdasar pengakuan pelaku, senjata tersebut merupakan senjata gadaian terkait perihal jual beli narkoba. Tribuners. Belum Pak. Bahkan 1 dari 2 tersangka ini merupakan residivis dan sudah beberapa kali keluar masuk penjara dengan kasus yang sama. Beli 100 Pak situ. Iya. Beli 3. Oke Tribuners, sampai di sini laporan kita terkait ungkap kasus narkoba di Polres Sarolangun. Akhirnya saya Abdul Usman, Reporter Tribun Jambi dari Kabupaten Sarolangun melaporkan. Sebelumnya udah pernah ditangkap? Belum Pak.